Puji Tuhan, hari ini kita boleh bertemu kembali dalam suasana yang penuh sukacita. Kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk memuliakan Tuhan di hari Minggu yang penuh kasih karunia Tuhan di pagi hari ini. Dan saya juga menyampaikan selamat pagi kepada Bapak Ibu semua yang mengikuti melalui Zoom. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita Bapak Ibu, kita mau menyembah Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Allah yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Mari kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan pujian ini. Kau tetap Allah. Katakan bersama. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Kita ulang pujian ini dari awal, katakan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Mari Bapak Ibu saya undang kita semua bangkit berdiri. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah
Yesus, hanya Engkau Allah hidupku. Amin, haleluya. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Boleh sekali lagi katakan, ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Ini pengakuan kami Tuhan, hanya Engkau Allah di hidup kami. Haleluya. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Haleluya. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Sekali lagi ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Layak disembah. Ibu Agnes akan bawa kita dalam doa pembukaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh Allah yang tidak tergoyahkan, tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau yang patut kami sembah, kami puji, kami muliakan Tuhan. Kami mengucap syukur, sungguh kami mengucap syukur kami ada sebagaimana kami ada saat pagi hari ini ya Tuhan, dan kekuatan, kesehatan yang daripada Engkau. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu ya Tuhan dalam hidup kami Yesus. Terima kasih sudah selayaknya kami ada di rumah-Mu ya Tuhan. Kami ingin memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Lewat puji-pujian yang sebentar kami akan sama-sama naikkan ya Tuhan. Kiranya puji-pujian yang akan kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Menjadi ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Terima kasih Engkau tolong tibakan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang belum ada di tempat ini. Tibakan mereka sehingga mereka boleh bersama-sama dengan kami memuji membesarkan nama Tuhan. Terima kasih juga Engkau sudah tibakan hamba-Mu ya Tuhan. Engkau sudah persiapkan hamba-Mu untuk membagikan berkah firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus menguasai ruangan ini, menguasai hati dan pikiran kami. Layakan kami untuk senantiasa berbakti kepadamu pada hari ini ya Tuhan. Sehingga kami pulang boleh mendapatkan kekuatan yang baru yang daripada Engkau. Terima kasih, kami serahkan semua rangkaian ibadah pada pagi hari ini ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum duduk Bapak Ibu boleh kasih salam kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus baik. Kita punya Tuhan yang baik dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita naikkan pujian ini bersama. Katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi Hosana. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau sama-sama lebih jauh lagi menyembah Tuhan, meninggikan Dia. Karena Dia adalah sobat kita yang setia. Amin Bapak Ibu. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu
setelah ini saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang mungkin rindu untuk bersaksi, silakan maju ke depan. Setelah kita naikkan pujian Allah itu baik. Mari kita naikkan pujian itu, Allah kita baik. Dalam hidup kita. Dia Allah yang ajaib. Ajaib kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Haleluya. Dan setianya tak pernah ucap syukur kepada Tuhan, karena kemarin saya ditambahkan umur saya setahun lagi sama Tuhan. Terima kasih, dan juga terima kasih atas doa-doa teman-teman sekalian. Sebenarnya umur saya itu memasuki umur 60 gitu ya saudara. Kalau orang bilang tuh senja gitu ya. Tapi saya bersyukur, nama kereta api aja senja utama. Jadi nggak usah merasa senja lah. Jadi saya mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan selalu memelihara saya dari anak saya dan mantu saya sampai cucu saya diberkati Tuhan itu saudara. Dan yakinlah selama perubahan yang terbesar dalam hidup saya adalah perubahan saat saya mengikuti Yesus. Itu yang paling besar. Yakinlah bahwa saya mengucap syukur pada Tuhan, saya diberi gembala yang baik, pendeta yang baik di sini, makanan rohanianya seger-seger gitu loh. Rumputnya rumput hijau. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Agus, kesaksian yang luar biasa. Selamat ulang tahun juga kita ucapkan buat Pak Agus. Tuhan semakin pakai luar biasa. Bapak Ibu masih ada satu pujian lagi
Ya, kita sama-sama naikkan pujian ini. Kita mau supaya Tuhan terus menuntun langkah kita di tengah-tengah zaman yang semakin tidak menentu ini. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Naikkan pujian ini, katakan. Oh Tuhan, oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri. Menurut firman-Mu, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Amin, ini doa kami Tuhan. Ku tak berani jalan sendiri. Serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri. Menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Menurut firman-Mu, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Mencari domba, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Puji Tuhan Bapak Ibu, saatnya kita akan bersama-sama menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini seperti tema kita bulan ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bersama, bagi Tuhan, bagi Tuhan
bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kita naikkan pujian ini dari awal, Bapak Ibu katakan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saya undang Pak Alfred maju ke depan untuk bawa kita dalam doa firman Tuhan. Tak ada yang bagi Tuhan, tak ada yang. Pak Alfred maju ke depan untuk bawa kita dalam doa firman Tuhan. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami di surga, kami telah memuji-muji nama-Mu, dan kami harap itu akan menyenangkan hati-Mu. Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang akan berikan firman kepada kami, agar dapat menuntun kami dalam minggu ini, membuka jalan kami dan menerangi jalan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, atas nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Revi Awan Datu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita baru berpisah 2 minggu, tapi banyak yang terjadi di dunia. Kalau di Amerika ada penembakan terhadap salah satu tokoh aktivis, Charlie Kirk, ya. Untuk saudara yang belum tahu Charlie Kirk itu, dia bukan saja seorang aktivis, tapi seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ya, dia barisan konservatif. Dia melawan aborsi, melawan LGBT, melawan liberal, demokrat, dan dia ditembak. Banyak orang yang tidak suka mendengar kebenaran. Tapi apa yang Tuhan buat, ternyata setelah dia ditembak, gereja penuh, saudara. Ya. Ada satu gereja yang biasanya kosong, tapi satu kali orang jemaat mau datang, tidak bisa parkir lagi itu mobil. Ya. Dan banyak orang juga yang sebelumnya tidak pernah ke gereja, malah jadi datang ibadah. Tuhan bisa bekerja melampaui apa yang kita pikirkan.
walaupun melewati cara yang tidak enak, ya, harus melalui satu cara kematian. Donald Trump, J.D. Vance, semua presiden, wakil presiden Amerika menghormati proses pemakaman juga dikerjakan dengan luar biasa. Itu di luar negeri. Kalau di Indonesia, menteri di reshuffle ya saudara ya, menteri keuangan di reshuffle. Banyak orang bilang ini bagus, kita hanya bisa berharap saja. Tapi kita hanya boleh percaya kepada Tuhan, ya. Semoga menteri yang baru ini yang katanya orang Sunda itu, Purbaya, boleh membuat perekonomian jalan kembali lancar ya. Walaupun dolar naik terus saudara ya, tapi kasih Tuhan juga tidak pernah lekang disebutnya. Amin. Pagi hari ini kita akan lihat satu cerita atau perikop yang akan kita buka bersama di dalam Markus 9. Tidak ada yang mustahil bukan saja bagi Tuhan, tapi bagi orang yang percaya. Jadi kita akan lihat satu perikop yang sangat terkenal, Markus 9 ayat yang ke-16. Oh, lampunya di sini yang terang. Demikian firman Tuhan, kita akan baca sampai ayat 24. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang sedang kamu bicarakan?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh, ya, yang membisukan dia. Dan setiap saat roh itu menyerang, roh itu membantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi seperti kejang." Kalau di Injil lain gejalanya disebut seperti gejala epilepsi. "Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Oh, kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?" Telepon saya ya? Oh, mirip. "Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawa kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan sering roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu," nah ini kalimat yang harus kita cermati, "jika engkau dapat, ya, if you can do anything, tolonglah kami, have compassion on us, belas kasihanilah kami dan tolonglah kami." Ayat 23, jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat." Kita baca bersama-sama 2-3. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Dan ini yang berbicara Tuhan Yesus, ya. Tidak perlu lagi konfirmasi. Ayat 24 yang terakhir, "Segera ayah anak itu berteriak, 'Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini.'" Nah, saudara, perikop itu selalu kalau bicara mengenai mujizat harus ada masalah, ya. Nggak ada mujizat terjadi tanpa ada masalah. Dan mujizat yang terjadi di perikop barusan adalah anak yang kerasukan setan. Bapak itu sudah bawa ke murid-muridnya, murid-muridnya gagal. Bicara mengenai mujizat, kita lihat 2 minggu yang lalu bahwa mujizat
terjadi hanya untuk menggenapi kehendak Tuhan. Kuasa Tuhan nyata untuk menggenapi, menyatakan, sekali lagi, nubuatan atau firman dari Tuhan. Tapi minggu ini kita mau lihat perkataan Yesus yang dia bilang tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi ada kuasa, ada percaya. Kuasa dan percaya berhubungan. Tapi pada awalnya kuasa Tuhan dinyatakan tanpa harus ada kepercayaan dari manusia. Ya. Kalau misalnya kita lihat mujizat yang besar sekali, air bah turun. Apa saat itu ada orang yang percaya kepada Tuhan selain Nuh? Tidak ada. Apa ada orang yang percaya bahwa Tuhan berkuasa sedemikian rupa? Tidak ada. Tapi Tuhan nyatakan. Tapi kalau kita tarik lagi, saat zaman Musa, waktu Musa dipanggil oleh Tuhan. Terus kata dia, siapakah aku? Terus Tuhan bilang apa? Lempar tongkat itu. Begitu dilempar, jadi ular. Apakah Musa percaya kepada Tuhan? Tidak. Tapi Tuhan nyatakan kuasanya. Tuhan nyatakan mujizatnya. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, dikejar-kejar Firaun. Mereka berteriak, Tuhan tolong, kenapa engkau bawa kami hanya untuk mati di padang gurun? Kalau cuma dibawa keluar untuk mati di Mesir lebih baik. Mereka tidak percaya. Tapi Tuhan nyatakan mujizat dan kuasanya tanpa harus ada iman atau kepercayaan dari orang-orang yang ada di saat itu. Ya, jadi ada kuasa dan ada kepercayaan atau ada percaya. Dan terjadi tanpa harus ada iman atau tanpa harus ada kepercayaan dari orang-orang itu. Artinya apa? Kuasa atau mujizat ini adalah tanda. Kuasa dan mujizat ini adalah jalan. Kuasa dan mujizat ini adalah cara, bukan tujuan. Ini adalah cara untuk apa? Membawa orang untuk percaya kepada Tuhan. Makanya Yesus pernah bilang, kamu ikut aku karena kamu melihat tanda dan mujizat saja. Makanya banyak orang yang suka datang ke kebaktian yang besar, KKR, crusade di mana-mana, apalagi ada kesembuhan, mereka suka. Kenapa? Karena ada mujizat yang akhirnya jadi tujuan. Padahal mujizat hanya untuk tanda atau jalan, untuk cara agar membawa mereka percaya kepada Tuhan. Ya. Itulah yang dinyatakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena zaman dulu yang tadi saya bilang, waktu Allah bicara kepada Musa, lempar tongkat jadi ular, pegang lagi jadi tongkat lagi, masukkan tangan ke dalam jubahmu, keluarkan kusta, masukkan lagi, sembuh. Untuk apa? Untuk Musa percaya agar apa? Kepada Tuhan, aku ini berkuasa, aku ini yang akan mengerjakan pekerjaan besar di dalam kehidupanmu. Sekali lagi ingat, mujizat ini tanda, hanya jalan saja, bukan tujuan akhir. Tujuan akhirmu adalah percaya kepada Tuhan. Ya, jangan percaya kepada mujizatnya, tapi percaya kepada Tuhannya. Waktu Musa mendapatkan hal seperti itu, dia disuruh keluarkan bangsa Israel. Dia maju ke Firaun. Firaun bilang, siapa emang Tuhanmu ini? Siapa nama Tuhannya? Orang Mesir punya banyak dewa. Tuhan keraskan hati, Tuhan turunkan 10 tulah. 10 tulah ini sama dengan apa? 10 mujizat. 10 mujizat untuk apa? Untuk menyatakan agar Firaun percaya bahwa bangsa Israel punya Allah, yaitu Tuhan yang maha kuasa. Nah, saudara yang kekasih,
Mujizat akhirnya akan membawa kita percaya kepada Tuhan dan belajar mengandalkan Dia secara sepenuhnya dengan atau tanpa mujizat. Ya. Tuhan tidak mau kita bergantung terus sama mujizat. Oke, itu awalnya. Tapi sekarang di ayat yang barusan kita baca, saat si Bapa itu datang dan bicara kepada Yesus, di ayat 22 bagian akhir dibilang, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, if you can do anything, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ayat 23, Yesus menjawab keraguan dari si Bapa itu dan dia bilang, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, si Bapa sebelumnya sudah datang duluan. Kepada siapa? Kepada murid-muridnya Yesus. Dan murid Yesus, saudara. Oh, jangan saudara pikir, itu kan murid. Mereka masih awal-awal. Mereka belum bisa apa-apa. Yang kalau kita baca di Markus 9, tapi kalau saudara mau buka, tidak apa-apa. Tapi kalau di Markus 3 ayat 15 dibilang kepada mereka diberi kuasa. Markus 3 ayat 15. Coba kita lihat sebentar. Diberi kuasa untuk mengusir setan. Siapa? Murid-muridnya. Di Markus 6 ayat yang ke-13. Dan mereka melakukan pekerjaan itu apa? Mengusir setan juga. Mereka mengusir banyak setan. Bukan 1, 2, banyak setan. Itu murid kayaknya kalau ada zaman sekarang, terus doain kita, usir setan gitu dalam hidup kita, itu kayaknya setengah dari teman saudara hilang semua tuh. Karena setannya lebih banyak bentuknya kayak begitu. Ya, bukan kayak lagi orang yang kesurupan. Setannya udah kayak kita, kayak manusia. Tapi ini murid-murid punya kuasa. Dan Bapak itu sudah datang. Karena apa? Mereka dengar. Ini murid-murid juga bisa doakan, bisa usir. Tapi begitu dia bawa, nggak bisa, gagal. Akhirnya dia datang kepada Yesus. Dan dia bilang, jika engkau dapat. Jika engkau dapat berbuat sesuatu. If you can do anything, apa aja. Tolonglah kami. Dia mulai menyalahkan, ada yang salah ini Tuhan. Dengan apa? Dengan murid-muridmu. Dengan pengikutmu. Saudara kadang gitu kan? Kalau kita udah berdoa, kita berusaha, kita datang kepada pendeta, kita datang kepada Tuhan, kita doa minta kesembuhan. Kita sudah dengar itu orang yang minta kita doakan kita, dia sembuhkan orang lain bisa. Tapi kenapa pas doakan kita enggak? Langsung ada kekecewaan. Langsung ada sesuatu yang mengganggu. Kenapa ini? There is something wrong. Jadi dia salahkan, Tuhan kayaknya ini mampu enggak engkau? Dia lempar itu kepada Tuhan, tapi Tuhan balikan kepada dia. Katamu jika engkau dapat. No, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yesus coba menjawab bahwa masalahnya bukan di aku, tapi ada di dalam dirimu. Kalau tidak ada kesembuhan, coba, tidak ada masalah dengan kuasa, tapi ada masalah dengan bagaimana kamu percaya. Apakah kamu percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan? Kalau dalam bahasa Inggris, saudara, Jesus said to him, if you can believe. Wah, ini bagus nih, udah ada terjemahan New King James. If you can believe. Bukan masalah, katamu jika engkau dapat. Yesus menjawab, kalau kamu dapat percaya. Semua hal mungkin bagi mereka yang percaya. Semua hal mungkin bagi mereka yang percaya. Semua hal mungkin bagi mereka yang percaya. Tidak ada yang percaya. Padahal Yesus yang bilang. Waktu Yesus bilang, semua mungkin bagi orang yang percaya. Tidak ada yang amin.
Tidak ada. Dari dulu, dari zaman Papa khotbah, dia selalu ulang-ulang tunggu jemaat amin. Sampai sekarang anaknya khotbah masih susah amin. Lihat nggak saudara? Begitu susahnya kita percaya atas apa? Atas firman Tuhan. Ini kan perkataan Yesus, bukan perkataan si Revi. Yesus ngomong tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau dibilang all things are possible, semua. Aduh, kalau semua itu ya semua, saudara. Jadi masalahnya bukan di kuasa Tuhan, tapi masalahnya ada di dalam dirimu. Apakah kamu percaya atau tidak terhadap apa? Firman Tuhan. Kamu jangan melihat hanya Tuhannya saja yang berkuasa, tapi kamu lupa bahwa ada bagian dari dirimu yang kamu harus tunjukkan kepada dia bahwa apa? Aku percaya Tuhan kepadamu. Tapi dibilang di sini, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara tahu nggak? Ada satu perikop di dalam Markus 6 ayat 1. Markus 6 ayat 1. Yesus berangkat dari situ, tiba di tempat asalnya Nazaret, lalu murid-muridnya mengikuti dia terus sampai ayat 6 kita akan baca. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Dan mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ini? Ia ini anak tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ayat 5. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Ayat 6. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Ternyata kita belajar satu hal. Walaupun Tuhan Maha Kuasa, kok ada ayat yang bilang ia tidak dapat berbuat mengadakan satu mujizat pun di sana. Cuman ada beberapa orang yang disembuhin aja, yang sakit biasa. Mungkin sakit pilek gitu ya, sakit gatal, kecentit, syaraf kejepit. Tapi yang buta tercelik, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada kepercayaan. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Nah, saudara yang kekasih, jangan kita berpikir bahwa kuasa Tuhan bisa dibatasi oleh iman kita. Kalau kita salah mengartikan ayat yang kelima, kita berarti kuasa Tuhan terbatas. Terbatas oleh apa? Oleh iman kita. No. Tapi di sini waktu dibilang Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Kalau orang percaya, seperti yang Bapak itu yang tadi. Orang percaya, seperti Bartimeus yang berteriak-teriak, hai anak Daud, kasihilah aku. Orang yang percaya, mereka akan datang dan cari Tuhan. Untuk apa? Mendekat dan berdoa, didoakan oleh dia. Tapi di Nazaret, tidak ada yang datang kepadanya. Karena apa? Mereka tidak percaya kepada Yesus. Disebut mereka kecewa dan mereka menolak dia. Sampai dibilang Yesus heran. Itu kata heran dipakai kata aslinya tomazo. Cuma 2 kali Yesus heran tomazo di dalam Alkitab ditulis. Pertama, heran atas ketidakpercayaan. Satu lagi dia kagum oleh iman seorang perwira Romawi yang ada di Kapernaum. Jadi satu sisi dia kagum atas iman seorang bukan Ibrani, tapi tahu bahwa Yesus mampu menyembuhkan tanpa harus datang ke rumahnya. Tuhan, bicaralah saja sepatah kata, maka hambaku itu, pelayanku akan sembuh.
Dan juga dia heran paling bawah Tomaso ini. Melihat ketidakpercayaan mereka. Artinya apa? Ternyata iman kita bisa membuat Tuhan itu heran atau kagum. Coba lihat iman kita sekarang ada di mana? Apakah kita membuat Tuhan kita kagum dengan iman kita? Iman yang seperti seorang perwira Kapernaum yang percaya bahwa Tuhan punya otoritas. Seperti aku memerintahkan bawahanku di bawahku. Kalau aku perintahkan pergi, dia akan pergi. Kalau dia akan datang, aku perintahkan datang, dia akan datang. Dia percaya Yesus punya otoritas. Yesus punya kuasa di atas segalanya. Semua sudah ditaklukkan di bawah kaki Yesus dibilangnya. Dan dia percaya itu. Makanya nggak perlu datang. Nggak perlu tumpang tangan. Hanya engkau berkata satu kata saja, hambaku akan sembuh. Iman yang membuat Yesus kagum. Atau kita membuat Yesus heran. Ini nih orang sedaerahnya, keluarganya, orang-orang sekampungnya yang mengenal dia dari kecil sampai besar, malah tidak percaya. Orang yang belum pernah ketemu seperti perwira di Kapernaum, malah percaya. Gitu kan? Makanya ada kalimat, pelayanan yang paling susah itu pelayanan yang dikerjakan di dalam rumah kepada keluarga kita. Karena kadang keluarga kita nggak percaya sama kita. Orang yang di luar yang baru kenal sama kita sekali bisa langsung percaya sama kita. Tapi yang hidup sehari-hari susah banget mereka percaya sama kita. Ya wajar lah Rev, kita kan tahu kelakuan dia. Tapi ini kita bicara mengenai Yesus, seorang pribadi yang tidak ada kelemahan atau kekurangannya. Nah saudara, begitu dibilang oleh Yesus, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Apa yang kita lihat adalah seorang ayah yang tidak kecewa. Tadi orang-orang di Nazaret mereka kecewa dan menolak dia. Tapi dia tidak kecewa. Sekali gagal, sekali didoakan tidak berhasil, tidak membuat dia marah. Tidak membuat dia berhenti mencari Tuhan. Dia tetap cari Tuhan, dia tetap tunggu Tuhan. Dia malah datang kepada Yesusnya langsung untuk meminta tanda-tanda mujizat. Dan begitu Yesus jawab, dia bilang, ayat 24, ayat 24. Ayat 23, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan langsung di dalam firman Tuhan dibilang, segera. Tidak berpikir lama, segera tanpa ragu ayah itu merespon, ayah itu berteriak, aku percaya Tuhan. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Begitu dia dengar kata-kata Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dia berteriak, kalau dalam bahasa Inggrisnya dibilang dia berteriak dengan cucuran air mata. Aku percaya Tuhan firman-Mu. Aku percaya Tuhan perkataan-Mu. Immediately the father of the child cried out and said with tears. Dan kalau dalam bahasa aslinya dibilang dia berteriak atau nangis itu seperti suara seekor gagak yang parau. Aku percaya Tuhan, aku percaya. Tapi tolong aku yang tidak percaya ini. Aku punya iman Tuhan, aku percaya kepadamu. Tapi imanku ini jauh belum sempurna. Aku percaya Tuhan, tapi imanku ini banyak kekurangan. Aku percaya Tuhan, tapi aku masih lemah. Aku masih butuh pertolongan-Mu. Aku tidak bisa sendiri. Saudara, lebih banyak orang yang datang kepada Tuhan seperti ini. Orang dengan iman seperti perwira di Kapernaum hanya satu. Makanya Yesus bilang, tidak ada iman yang sebesar ini di antara orang Israel sekalipun.
Tapi orang-orang yang datang kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berteriak dengan penuh air mata. Mereka adalah orang yang percaya tapi mereka sadar imannya masih kecil, imannya masih lemah, imannya masih jauh dari sempurna di hadapan Tuhan. Dan itu keadaan kita semua. Kita punya iman, ya, percaya kepada Yesus. Tapi begitu ada satu kejadian yang mengganggu pikiran kita. Satu kejadian yang kita pikir seharusnya tidak menimpa kita. Satu kejadian yang seharusnya tidak mengecewakan kita. Aku doa lu kepada Engkau Tuhan, aku minta kesembuhan. Tapi kok tidak ada kesembuhan. Lord, I believe, help my unbelief. Artinya apa, saudara? Tolong aku untuk lebih percaya lagi kepadamu. Jangan malu untuk berteriak minta tolong kepada Tuhan. Jangan malu menangis kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan yang Tuhan cari adalah iman. Iman adalah yang kita pegang. Iman adalah yang Tuhan cari nanti sampai akhir hidup kita. Lord, I believe but help my unbelief. Pernyataan iman yang luar biasa bahwa dia sadar bahwa imannya masih di bawah standarnya Tuhan. Saudara, kalau kita punya iman semua sudah sesuai dengan standar Tuhan. Nggak akan ada yang kecewa, nggak akan ada yang mundur, nggak akan ada yang malas. Semua benar-benar hidupnya sungguh-sungguh iring, ikut dan cari Tuhan dengan setia. Itu iman yang sesuai dengan standarnya Tuhan. Standar ilahi. Tapi Yesus hadir. Memang untuk orang-orang seperti itu. Orang-orang yang punya iman tapi masih kurang. Makanya dibilang di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin. Kalau dalam bahasa Inggrisnya the author. Pengarang yang membuat iman kita dan yang membawa apa? Iman kita itu kepada kesempurnaan. Tanpa Yesus iman kita tidak pernah sempurna. Tanpa Yesus iman kita tidak pernah lengkap. Tanpa Yesus iman kita tidak pernah utuh. Tanpa Yesus kita tidak pernah mencapai standarnya Allah. Dan Yesus yang mengisi sejauh bawah mana kamu berada. Dia yang isi itu jaraknya ke atas. Dia yang angkat kamu. Dia yang penuhi kamu. Dia yang jawab segala keraguan kamu. Dia yang penuhi sesuai dengan iman kamu. Makanya dibilang iman Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Saudara bicara mengenai iman. Iman tanpa Yesus bukan iman. Iman ini harus didasarkan kepada firman Tuhan. Firman Allah. Jadi di mana kita kurang, kita berteriak kepada Dia, Tuhan tolong aku, penuhi aku, ajar aku, mampukan aku masih lemah, aku masih tidak mampu, aku masih jauh daripadamu Tuhan, bawalah imanku kepada kesempurnaan. Saudara ingat waktu Petrus berjalan di atas air, ya ini kan terkenal, kalau nggak salah. Saya nggak tahu Pak Yonatan kemarin pakai contoh ini nggak? Waktu Yesus berjalan di atas air minggu lalu. Coba kita lihat ayatnya. Matius 14 ayat 28. Petrus berseru dan menjawab dia. Apa nih? Coba mundur dulu satu ayat 27. Yesus berkata, ada firman. Ini kan waktu mereka naik kapal terus ada badai angin itu ya, saudara tahu ya ceritanya. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan bilang kepada murid-muridnya yang ada di kapal itu. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Itu firman Tuhan. Terus ayat 28.
Lalu Petrus berseru menjawab dia. Dari sekian banyak orang yang mendengar firman, hanya Petrus yang merespon, yang menjawab suara Tuhannya. Artinya apa, saudara? Petrus mengenal suara Tuhan. Petrus mengenal firman Tuhan. Dan dia respon, dia jawab. Makanya orang-orang yang merespon firman Tuhan itu orang-orang yang kenal Tuhan, yang tahu suara Tuhan. Kalau saudara kenal suara Tuhan, tidak bisa kita tidak menjawabnya. Hanya masalahnya ada beberapa orang yang masih belum kenal, belum dekat dengan suara Tuhan sehingga mampu membedakan ini suara Tuhanku yang berbicara kepadaku atau suara dunia. Tapi Petrus di antara sekian banyak, dia menjawab, dia merespon kepada Tuhan. Ada firman dia respon. Waktu tadi Bapak yang Yesus bicara juga, Yesus bicara, Bapak itu merespon dengan segera. Aku percaya. Dan Petrus juga berseru menjawab dia, Tuhan, kalau itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Ini bukan Petrus memberikan syarat kepada Tuhan. Bukan Petrus tidak percaya. Tapi kata if, kata kalau dalam bahasa Yunani itu juga bisa diartikan sejak. Tuhan, sejak Engkau itu, karena Engkau itu, perintahkan aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dia percaya ada kuasa di dalam perintah Tuhan. Makanya dia bilang, Tuhan karena itu Engkau. Bukan apabila, Tuhan karena itu Engkau, aku percaya Tuhan perintahkan aku supaya jalan di atas air. Dan ayat 29, datanglah. Lihat gak saudara? Kalau Tuhan berbicara kepadamu secara pribadi dan kamu respon. Dan kamu minta apapun. Minta yang mustahil seperti ini. Tuhan karena Engkau yang berfirman kepadaku, jangan takut. Oh Tuhan ini bagaimana semua falas naik, jangan takut. Oh Tuhan ini bagaimana semua harga-harga naik, aku bilang jangan takut. Dan kita balasnya, Tuhan karena itu Engkau, aku tahu, suruhlah aku melakukan hal yang mustahil bagiku. Petrus bilang itu, dia bilang suruhlah aku berjalan di atas air. Dan kita tahu saudara, di ayat berikutnya, waktu dia berkata, datanglah, Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air menemui Yesus. Mujizat terjadi. Tapi waktu dibilang dia merasakan angin dan badai dia melihat, mulai tenggelamlah dia. Ayat 30. Dan dibilang lalu berteriak. Kata berteriak yang di sini dia pakai sama dengan kata berteriak saat Bapak itu bicara. Tuhan, tolonglah aku. Tidak ada salahnya berteriak kepada Tuhan minta tolong. Walaupun mujizat baru saja terjadi beberapa saat yang lalu. Tapi iman kita tidak pernah iman yang besar. Iman kita penuh dengan kelemahan. Iman kita penuh dengan kekurangan. Oleh karena itu yang bisa menyempurnakan iman kita hanya Yesus. Dan berteriak kepada dia, Tuhan tolonglah aku. Lord help me. Sama seperti itu Bapak bilang, Tuhan tolong aku yang tidak percaya. Tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Setiap naik ke mimbar untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan ini, saya selalu bilang, tolong saya Tuhan, saya tidak mampu sendirian. Tolong saya Tuhan, jangan tinggalkan saya sendirian di atas sana. Tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan.
Dan Yesus tidak pernah mengecewakan kepada mereka yang berseru kepadanya. Dibilang di ayat berikutnya waktu dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Dibilang ayat 31 apa saudara? Segera. Yesus mengulurkan tangannya. Oh, enggak, dia bilang, enggak. Kamu latih dulu iman kamu. Kamu yang minta datang. Kamu yang minta berjalan di atas air. Terus sekarang mulai tenggelam, minta tolong. Salah siapa? Enggak. Tuhan tahu kelemahan iman anak-anaknya. Yang Yesus mau bicara pada pagi hari ini. Tuhan tahu keberadaanmu dan dari mana imanmu berada. Tidak ada iman yang sempurna. Tapi saat kita berseru, dibilang Yesus segera, Yesus langsung. Kalau di dalam bahasa aslinya, sangat indah sekali. Wah, dalam bahasa aslinya, waktu dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Bahasa aslinya, segera Yesus dengan segera tanpa ragu mengambil kesempatan dan berinisiatif untuk apa? Mengulurkan tangannya. Dan saat dia mengulurkan tangan, saudara lihat kata berikutnya apa? Memegang dia. Oh, kita iman yang lemah. Kadang waktu Tuhan mengulurkan tangannya pun kita tidak kuat untuk memegang tangan dia. Tapi kita tahu kita datang kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan dia mengulurkan tangannya saat kita lemah. Dan dia pegang dengan tangan dia yang kokoh. Dan apa yang dia pegang tidak pernah bisa ditarik lepas oleh dunia. Jangan takut. Iman sekecil apapun datanglah kepada Yesus. Berteriaklah kepada dia dan dia yang akan menyempurnakan imanmu. Dia tidak memaki, dia tidak menegur, dia tidak marah. Dia malah bertanya, hai orang yang kurang percaya. Coba lihat kalau dalam bahasa Inggrisnya. Oh, you of little faith. Aduh, kamu orang yang kecil imannya. Dia tidak marah. Dia cuma, aduh kenapa kamu? Kenapa kamu? Aku kan ada di sini. Kenapa kamu? Aku kan sudah bilang jangan takut. Kenapa kamu? Aku bilang kan sudah datanglah. Dan kalau aku bilang datang pasti akan terjadi datang. Dia tidak pernah menegur tapi dia mengasihani dan dia menolong Petrus langsung dengan menangkap dia oleh tangannya. Saudara, Yesus pernah berkata, iman sebesar biji sesawi pun kalau kamu berkata kepada gunung itu pindahlah, gunung itu akan beranjak dan terbuang ke laut. Jadi bukan masalah di ukuran imanmu. Tapi kepada siapa imanmu bergantung? Kepada Yesus yang berkuasa. Ya. Jadi Tuhan bilang, berimanlah kepadaku. Mau seberapa kecil pun imanmu akan kulengkapi dengan kuasaku, dengan kasihku. Dan saya mau tutup dengan satu perikop. Pemain musik boleh maju ke depan. Dan bersiap kita akan nyanyikan Tuhan yang besar. Di dalam Matius 8 ayat 23. Pemain musik. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, apa yang murid-muridnya bilang? Tuhan tolong. Tuhan tolong. Jangan malu menangis di hadapan dia. Jangan malu berteriak minta tolong kepada dia. Tuhan tolong. Kami binasa. Lalu ia berkata kepada mereka. Sama dengan yang dia katakan kepada Petrus. Mengapa kamu takut? Hai kamu yang kurang percaya. Mengapa kamu takut? Hai yang lemah imannya. Lalu bangunlah Yesus. Menghardik angin dan danau
maka danau itu menjadi teduh sekali. Menghardik menegur. Yang dia tegur bukan muridnya yang tidak percaya, tapi danau, badai dan angin yang bertiup. Saudara, sadarkah waktu itu terjadi? Badai dan tofan tidak membangunkan Yesus. Yang membangunkan Yesus adalah suara muridnya, suara pengikutnya, suara manusia, suara saudara dan saya. Dia tahu kita ini apa. Dia tahu kita ini terbuat dari debu. Debu yang kalau terkena air hilang. Debu yang kalau terkena angin akan terbang. Tapi dia peduli sama saudara dan saya. Dia kenal pribadimu. Dia kenal suaramu. Dan dia dengar saat kamu berteriak kepadanya minta tolong. Saudara yang kekasih, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Berteriaklah kepada dia. Minta tolonglah kepada dia. Yesus tidak pernah mengecewakan. Yesus selalu menjawab. Saat Bapa itu berteriak, Tuhan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dia tidak tegur. Dia tidak banyak bicara. Dibilang dia langsung bicara kepada roh itu. Keluar, pergilah, kamu tidak boleh tinggal di dalam tubuh anak ini. Mujizat masih ada untuk mereka orang-orang yang percaya kepadanya. Ya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan dengan sepenuh suara, sepenuh hati, dan dengan percaya kita punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saudara, Yesus berbicara, engkau tidak perlu takut karena Dia sudah berjanji tidak pernah akan meninggalkan kita atau membiarkan kita sekalipun. Dia selalu ada di dekat kita. Apapun tidak pernah membuat Dia tertarik kecuali suara hati anak-anaknya yang berseru, berteriak, meminta tolong kepada Dia. Dan kita sudah lihat tidak ada yang Tuhan kecewakan saat semua orang yang berseru minta tolong kepada Dia. Mulai dari Bapa yang punya anak, mulai dari Petrus yang mau berjalan, mulai dari murid-muridnya yang di dalam perahu, semua meminta tolong kepada Dia. Karena mereka tahu mereka datang kepada Tuhan yang besar. Tahukah saudara, saudara punya Tuhan yang besar. Dan iman kita tidak pernah cukup untuk memahami kebesaran Tuhan. Iman kita tidak pernah cukup untuk mengalami mujizat Tuhan. Oleh karena itu Yesus datang kepada kehidupan kita. Yesus yang menyempurnakan kehidupanmu, imanmu dan kasihmu. Dia membawa iman kita kepada kesempurnaan. Di mana apa yang kita percaya, semua boleh terjadi karena Yesus yang bekerja di dalam kehidupan. Saudara, ambil waktu pagi hari ini. Berdoalah, berteriaklah kalau boleh. Mau di dalam hati, mau dengan suara. Katakan kepadanya, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku sudah tidak mampu lagi.
Tuhan tolong imanku yang kecil ini. Tuhan tolong sempurnakan imanku. Jangan malu berteriak kepada Dia Maha Pencipta. Dia ingin berkarya di dalam hidupmu. Nyatakan apa kebutuhanmu, nyatakan apa permasalahanmu. Sehingga Dia boleh bekerja dengan luar biasa. Saudara, di 3 orang itu semua terjadi mujizat yang luar biasa. Saat mereka berteriak minta tolong dan percaya kepada Tuhan. Bapa dalam surga, hamba-Mu kembali rindu berdoa untuk umat-Mu pada pagi hari ini. Bagi saudara yang rindu minta tolong untuk didoakan, masalah apapun, bolehlah angkat tangan saudara ke atas. Taruh tangan kiri di dada saudara. Tidak perlu lihat kiri kanan. Ini hubungan antara kita dengan Tuhan saja. Angkat. Bapa dalam surga, Engkau yang terulur kepadamu pada pagi hari ini. Mereka yang berteriak minta tolong. Mereka yang berteriak, kami sudah tidak mampu lagi. Tuhan, Engkau menjawab dengan segera. Engkau memegang tangan Petrus. Oleh karena itu, hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu percaya kuasa dan firman-Mu yang dulu bekerja tidak pernah berubah sampai sekarang pun. Apa yang terjadi dulu boleh terjadi pada saat ini, pagi hari ini. Semua yang berteriak minta tolong kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan bekerja di dalam kehidupan mereka satu persatu. Tidak ada jiwa yang terlalu tinggi, tidak ada ego yang terlalu besar. Kami kecil di hadapan-Mu Tuhan, oleh karena itu kami butuh Engkau Tuhan yang besar. Kami percaya Tuhan, setiap tangan yang terangkat tinggi, Engkau sudah pegang dan angkat ke atas. Dan kemenangan sudah menjadi bagian dari mereka semua. Terima kasih Yesus, terima kasih. Aku punya Tuhan yang, katakan kepada Dia sambil bersyukur, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar. Saya minta Ibu Yuli untuk berdoa. Sanggup menggenapi, imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Nya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan hati kami. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau senantiasa menolong kami semua Tuhan yang ada pada saat ini Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja Tuhan. Setelah ini Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau telah menolong kami. Tuhan, Engkau telah memberikan Tuhan jalan Tuhan keluar buat kami semua. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan menjadi saluran berkat buat kepada kami semua Tuhan. Kami percaya dan kami yakin Tuhan Engkau telah mendengar doa sembahyang kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan kita mau merespon setiap kebaikan Tuhan yang kita terima dengan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, segala berkat-Mu yang Engkau selalu limpahkan dalam sepanjang kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami mau belajar memberikan sebagian dari berkat yang Tuhan sudah titipkan dalam kehidupan kami untuk pelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami ini, dan biarlah persembahan ini boleh dikelola dengan baik untuk menopang pelayanan-Mu di tempat ini. Terpuji nama-Mu Bapa, kami mau memberi dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sambil
kantong persembahan dijalankan, mari kita sama-sama angkat pujian ini menurut firman-Mu, beri berkat bagiku. Menurut firman-Nya, beri berkat bagiku. Menurut firman-Nya tiap hari. Bila ku berlayar ke tempat yang dalam, bukan ku dipenuhi berkat. Menurut firman-Nya, Menurut firman-Nya, beri berkat bagiku. Menurut firman-Nya tiap hari. Bila ku berlayar ke tempat yang dalam, bukan ku dipenuhi berkat. Sekali lagi. Menurut firman-Nya, beri berkat bagiku. Menurut firman-Nya setiap hari. bila ku berlayar ke tempat yang dalam, bukan ku dipenuhi berkat, Bukan ku dipenuhi berkat, bukan ku dipenuhi berkat. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau tamatkan ibadah kita. Nanti dengan hormat Bapak Pendeta Revio Andatu akan tutup kita dalam doa berkat. Kita nyanyikan El Shaddai, Allah Maha Kuasa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Haleluya. Ya Tuhan, inilah yang menjadi suara hati kami. Kami datang kepada El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Allah yang sudah mati dan memegang hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Tuhan, kami percaya kami boleh menemukan semua yang kami butuhkan di dalam-Mu Tuhan. Dan iman kami disempurnakan oleh-Mu Yesus. Bapa dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini untuk ibadah yang sudah terselenggara. Kami percaya kami sudah terima berkat-berkat rohani, berkat yang turun dari surga menjadi bagian daripada kami. Kami pulang beda dengan kami datang. Kami pulang dengan satu firman, dengan satu kepercayaan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kami tahu Tuhan dan kami pegang firman-Mu. Iman kami bersepakat, kuasa-Mu akan nyata di dalam iman kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Nah, pada siang hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Kiranya Engkau boleh berikan kepada hati para pemimpin kami.
mulai dari presiden, wakil presiden, ketua MPR, DPR, menteri, gubernur, anggota DPRD, anggota TNI dan Polri, hati yang takut akan Tuhan. Sehingga apa yang dipercayakan kepada mereka untuk mengelola, memimpin negara ini, mereka boleh kerjakan dengan baik dan hasilnya boleh mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa ini. Kami berdoa untuk kota kami Jakarta, Tuhan. Kiranya perlindungan-Mu senantiasa ada atas kota ini. Kami semua yang tinggal di dalam kota ini, yang berusaha, yang bekerja, yang sekolah. Kiranya malaikat-Mu senantiasa ada. Kau jaga dan lindungi kesejahteraannya. Jauhkan dari segala macam hal-hal yang tidak baik. Jauhkan dari segala macam demonstrasi atau kerusuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata, perlindungan-Mu nyata di setiap kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga satukan hati berdoa untuk PDAMS ini. Kami satukan hati untuk Ibu Gembala kami. Kiranya kesehatan dan kekuatan daripada-Mu Tuhan boleh menjadi bagian dari beliau. Mampukan selalu, kuatkan selalu beliau untuk menanggung beban tanggung jawab ini. Beliau memimpin menjadi gembala atas kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh wakil gembala dan staf yang ada, pelayan-pelayan PDAMS yang sudah setia mengambil bagian. Kiranya juga Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau beri kekuatan, hikmat, marifat juga menjadi bagian dari mereka dalam pelayanannya. Terima kasih. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap pelayan yang sudah mengambil bagian pada pagi hari ini. Engkau berkati Tuhan. Kami percaya tidak ada jerih lelah yang sia-sia di dalam pelayanan kepada-Mu. Dan terakhir Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap jiwa yang hadir pada pagi hari ini. Engkau yang tahu, Engkau yang melihat. Mulai dari yang muda sampai yang lanjut usia. Apapun keberadaan mereka, hamba-Mu berdoa kiranya penyertaan-Mu selalu ada. Di dalam pekerjaan, usaha, perdagangan, toko. Di dalam sekolah, perkuliahan. Di dalam keluarga mereka. Apapun dimanapun mereka berada. Kami percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan tolong. Apa yang menjadi cita-cita mereka, Tuhan tolong. Kami tidak bisa hidup tanpa pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan sekarang saudara, marilah kita angkat kedua tangan kita. Arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Dia. Dan terimalah berkat, rahmat dari Allah yang menjadi Bapa kita. Kasih sayang, damai sejahtera Yesus. Dan juga persekutuan, kekuatan di dalam Roh Kudus. Senantiasa mempersatukan kita. Mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan alaskan semuanya. Yang percaya katakan, amin. God bless you all.